tentang leluhur. Ya memang orang itu bisa berdoa di mana saja, tapi kalau keyakinannya, kesakralannya harus ke pantai, itu kan juga berkat dawuh dari batinnya pribadi masing-masing ya. Iya, betul. Nah, kan harusnya pemerintah itu mengerti dan memahami seharusnya mana yang dilarang, mana yang tidak. Padahal ini lagi krisis doa negara kita ini kan gitu. Khususnya wilayah sekitar kita. Nah, menurut Gus Rupik gimana lah? Yo diterangkan supaya lebih jelas. Ya, Monggo Gus Rupik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab suro ya Kang Toto. Iya, ngeten Kang. Pengalaman tadi malam gimana Kang untuk kita pergi ke Parangkusumo itu? Oh ya, kalau untuk tadi malam itu terlalu banyak penyekatan ya. Disekat-sekap setiap jalan masuk itu berlapis-lapis, sehingga orang yang mau ritual itu kemungkinan itu 0% untuk bisa mencapai lokasi, bahkan tidak bisa ya. Padahal semuanya sudah membawa sesaji atau penghormatan apalah yang biasa berlabuhan di laut itu ya. Padahal ini adalah kepercayaan tentang leluhur. Ya memang orang itu bisa berdoa di mana saja, tapi kalau keyakinannya, kesakralannya harus ke pantai, itu kan juga berkat dawuh dari batinnya pribadi masing-masing ya. iya, betul. Nah, kan harusnya pemerintah itu mengerti dan memahami seharusnya mana yang dilarang, mana yang tidak. Padahal ini lagi krisis doa negara kita ini kan gitu. Khususnya wilayah sekitar kita. Nah, menurut Gus Rupik gimana lah? Yo diterangkan supaya lebih jelas. Ya, Monggo Gus Rupik. ya kalau saya melihat berita kayak gitu miris ya. Karena mohon maaf, Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang istilahnya penganut istilahnya menghormati para leluhur, menghormati alam. Nah itu kan mereka di pantai semalam itu kan mereka nggak bisa masuk, padahal sudah bawa ubur rampe. Wah itu mohon maaf, kita selama ini ya ke masjid kita dibatasi, terus ke gereja kita dibatasi, ke vihara, di tempat-tempat ibadah itu kita sangat dibatasi. Lah itu sih mungkin masih ada solusi ya. Nah, kalau kita sholat, kita di gereja masih ada solusi. Lah ini tadi malam kok tidak ada solusi sama sekali. Lah itu leluhur-leluhur Nusantara yang ingin mendoakan Nusantara ini jadi terhalang. Padahal Nusantara ini butuh doa. Wah itu nanti mohon maaf, itu nanti yang istilahnya punya kompetensi untuk membuat penyekatan, wah itu Masya Allah nanti bahaya itu bagi dia. Kalau aparat, kepolisian, Pol PP itu kan cuman siap dan menjalankan perintah. Nah ini yang miris kita adalah leluhur-leluhur itu sangat peduli dengan Nusantara. Nah ini para pelaku tirakat yang akrab dengan leluhur kok malah dihalang-halangi. Ini Nusantara ini mau jadi apa gitu loh Mas Motar, kayak gitu. Terus sebabnya kira-kira apa ya Kang Atok? Sebabnya si masyarakat sekarang itu kok kurang menghargai kesakralan di bulan Suro ini apa? Ya sekarang gini aja ya. Contoh, kalau memang itu diberlakukan yang namanya PPKM, penyekapan, kenapa hanya malam hari? Apa yang namanya virus corona itu bekerjanya di malam hari? Oh enggak. Ya dah. Harusnya ya pagi, siang, sore, malam itu sama jaga semua ya. Harusnya bergilir, bersip-sip, berganti, dijaga terus menerus. Faktanya apa? Kalau udah pagi dari jam 4 ya, sampai sore nggak ada itu penyekatan ya dah.
Maka nanti setelah ini akan terjadi orang-orang yang melakukan penyekapan itu nanti akan kehilangan bau rasa ya. Dia tidak akan bisa mencium wangian ataupun bau-bau yang lain. Itu pasti nanti akan terjadi. Ya nanti cek aja nanti apa yang saya bilang ini pasti akan terjadi. Karena saya sudah dapat ilham yang disampaikan oleh leluhur melalui Jibril yang ada di dalam diri saya ya. Ya dah. Nanti semuanya akan banyak orang yang kehilangan bau. Maknanya apa? Orang yang kehilangan panca indera bau ini orang yang sudah tidak membedakan, nggak bisa membedakan kan gitu ya Gus ya. Jadi kalau orang sudah kehilangan panca inderanya, sudah kehilangan baunya, dia tidak bisa mencium antara benar dan salah. Jadi sudah tidak ada rasa pembeda. Mau bau wangi, mau bau tai sama jadinya gitu ya. Ya dah. Rasa manis, rasa gurih, tidak ada bedanya. Makanya itu dilanjut Gus ini. Jadi begini ya. Seharusnya ini satu suro, ini adalah bulan sakral, apalagi malam satu suro. Saya nggak istilahnya mengunggulkan yang namanya hari, tapi sudah menjadi turun temurun bahwa bulan suro ini bulan sakral untuk kita berdoa sama Yang Maha Kuasa. Apapun masalahnya, bisa masalah pribadi, masalah kelompok, masalah negara. Nah ini ada hubungannya dengan masalah negara ini. Seharusnya bulan suro ini saatnya orang-orang yang ahli tirakat itu dibuka pintunya untuk tirakat, untuk berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah di Nusantara ini. Tapi semalam malah satu kasus saja, kita nggak tahu di seluruh Nusantara kayak apa. Para masyarakat yang ingin mendoakan Nusantara ini aja dihalang-halangi. Lah ini Nusantara ini mau jadi apa? Jadi sudah tidak bisa membedakan ya, istilahnya orang itu plesir, orang itu dolan, atau orang-orang itu mau bertirakat dan berdoa. Lah ini malah justru dihalang-halangi. Seharusnya itu solusinya dihalangi atau dibatasi, tapi orang-orang yang melakukan tirakat dan doa itu dikasih jalur khusus supaya dia bisa masuk dan melakukan tirakat doa seperti itu. Lah semalam itu dibutuh semuanya, lah malah justru ngumpul di pintu masuk yang ditutup itu, malah justru lebih bahaya. Nah, ini kita bicara di Barangku Semua semalam gitu. Iya, malah menyebabkan kerumunan toh. Nah seperti itu. Jadi gini ya, memang yang namanya doa itu di rumah bisa, tapi kalau dapat dawuh dari sang gaib harus melangkah ke sana. Ya, itu kan orang-orang yang memahami, orang yang tahu. Dia akan merasa terbebani karena tidak bisa menjalankan dawuhnya kan gitu ya. Dipercaya atau tidak dipercaya, yang namanya gaib itu ada. Sesembahan kita pun gaib ya dah. Kita nyembah Allah itu kan asma ya. Cuman ibaratnya baru bisa dilihat tulisannya ya. Apa tahu Allah itu yang kayak apa, bentuknya, wujudnya kan nggak tahu toh. Baru didengar namanya, gaibnya belum dirasakan. Makanya itu. Makanya bagi orang-orang yang tidak mempercayai gaib, bahkan melarang ritual ini, ya nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi. Itu pasti alam nanti akan memutuskan sesuatu yang adil seadil-adilnya kan gitu ya. Kan gitu. Kalau boleh saya bilang, berarti kalau ini Wadi, jadi orang yang seharusnya penyakit itu yang buat Yang Maha Kuasa ya, yang mencabut juga Yang Maha Kuasa. Tapi kan ini kok dilarang untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu kesalahan siapa gitu. Nah makanya itu sekarang orang ke masjid dilarang, orang ke gereja dilarang, ke wihara dilarang ya tak? Nah tapi para politisi-politisi masih bebas melakukan pertemuan musyawarah rapat ya tak? Iya enggak? Cuman nggak diliput saja ya toh. Tampaknya seperti itu. Para apa itu namanya legislatif itu pasti akan mengadakan pertemuan ya. Ya gitu. Makanya nanti kita tunggu saja, keadilan alam sudah digelar.
Dan ini kami semua yang di sini itu hanya sekedar menyampaikan nanti apa yang terjadi, selamat menikmati gitu ya. Ya gitu. Ya coba Gus Rofik menanggapi. Yang jelas di waktu yang sakral atau istilahnya di alam yang sakral itu sesungguhnya para manusia itu sudah harus sadar ini kesempatan untuk mengambil kesakralan itu untuk berdoa sama yang Maha Kuasa. Lah ini para leluhur nanti akan merestui leluhur gaib Nusantara. Lah ini kok malah dihalang-halangi. Iya. Lah dan tidak ada solusi. Nah itu ya nanti pada akhirnya ya orang-orang yang menghalang-halangi berarti kan itu menghalang-halangi leluhur untuk peduli sama Nusantara ini dan menghalang-halangi daya gaib Nusantara untuk menyelesaikan masalah di Nusantara ini. Lah itu pun nanti istilah Arabnya dosa. Anak wong Jawa kena bala. Dan ini nanti akan jadi pelajaran bagi yang lainnya. Orang-orang yang menghalangi kesakralan di Nusantara ini akan kena bala. Lah pesan saya harusnya itu kesakralan itu dikasih jalan, solusi. Kita mengambilkan satu penyekatan, pembatasan, tapi ada solusi. Sakral di Nusantara ini tetap harus ditegakkan karena seperti Kang Antogo tadi ngendika, Indonesia ini sudah kekurangan doa gitu, kesakralannya kurang kayak gitu, kurang angker ngeten lho. Iya. Jadi kita saat ini cuma diskusi, ngobrol-ngobrol ringan ya. Intinya kita tidak mau menggurui atau mengaji, kita cuma mengobrolkan keadaan yang terjadi ya dah. Ini nanti yang jelas petunjuk yang saya peroleh pribadi waktu saya tadi bersemedi di Barangkusumo, nanti akan banyak orang yang kehilangan penciuman ya dah. Ini nanti kalau sudah ada gejala-gejala sudah tidak mencium, sudah baunya hilang, itu nanti sabda alam mulai berjalan. Siap-siap saja kalau tidak segera Anda mendekatkan diri pada Tuhan, tidak memupuk iman dan takwa Anda, pasti itu Anda akan nanti cilaka dengan sendiri ya, itu awalnya seperti itu. Makanya kita di sini sering membakar dupa ini karena apa? Supaya kita selalu tetap bisa membedakan antara bau dan bau gitu ya. Kenapa saya bilang nanti banyak orang kehilangan bau? Karena tiap hari pakai masker, nanti lama-lama kan udah nggak bisa nyium bau apa-apa ya. Iya dah. Gitu loh. Iya ya. Gitu. Nah, sambil tangi bener kleru. Bisa, soalnya kan dimaskeri ya. Gitu. Emangnya kalau dimaskerin corona nggak bisa masuk itu ya? Bisa. Gitu dah. Nah, mau pakai double 3 atau 4, kalau Anda memang jatahnya kena, ya kena. Ya gitu dah. Ini Pak Adi, gitu, ya. ini biar kita berikan kesempatan ya Pak Adi pada salik-salik ini ya Beri Ya, untuk ya. bertanya gitu. Ya, Monggo, ini Mas Heru sih. Iya maaf Pak Ade, Ya. itu kan karena kemarin saat mau ritual ya itu ada penyekatan, artinya sulit untuk masuk. Nah itu tentunya para leluhur sendiri kan istilahnya ya marah atau bagaimana gitu Pak Ade. Leluhurnya ke sana niatnya ya untuk apa? Ritual untuk bangsa ini. Ya. Itu tentunya ya para leluhur pesan-pesannya bagaimana. Ya, yang jelas nanti orang yang menghalang-halangi orang yang melakukan ritual pendekatan diri pada Tuhan, dia pasti akan dapat sesuatu hadiah istimewa, kado teristimewa. Tidak bisa saya sebutkan sekarang, nanti akan tahu sendiri hadiahnya, akan ada surprise ya. Gitu ya. Seperti itu. Itu pasti terjadi. Karena saya meyakini petunjuk saya ini benar. Ya, perkara Anda mau bilang saya ini ngawur ngedabrus ya terserah, itu petunjuk saya sendiri ya. Ya, ini kalau, tidak dipaksa untuk tidak dipaksakan untuk percaya. Kan gitu ya. Ya monggo Gus Rofik mau menerangkan apa? Ya, yang jelas ya ada kekecewaan dari para leluhur ya kepada orang-orang yang membatasi pembangunan kesakralan di Nusantara ini, dan otomatis itu tidak akan bebas dari bala, itu pasti akan kena Mas.
Jadi nggak sembarangan kalau sudah kita bicara hal yang gaib lah. Hal yang gaib itu kan istilahnya ditata, direstui oleh dat wajibul maulana. Nah, yang dohir-dohir itu direstui terus ditata oleh dat wajibul wujud yang disebut huwa dohiru wal batin. Loh, kenapa kita bicara tentang leluhur? Ini juga nggak lepas dari tauhid, Mas. Jadi leluhur yang gaib yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mata batinnya tajam, mata semestanya tajam itu sesungguhnya leluhur itu semuanya diatur oleh Robbi, ya, Allah yang maha menata yang disebut dat wajibul maulana. Jadi ini hubungannya tetap tauhid lah. Kok leluhur Tuhannya di mana? Para leluhur gaib itulah istilahnya utusannya dat wajibul maulana. Lah di atas dat wajibul maulana, dat wajibul wujud itu kan dat ghaibul ghaib. Lah itulah daya gaib itu. Dat ghaibul ghuyub. Nah, seperti itu. Sudah terjawab, Mas? Ya. Oh iya. Sekarang Mas Pak jenengan, Pak. Mas Heru. Takkan Mas Heru, yuk. Nggih. Ngapunten Pak Den, niki karena banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh di Nusantara ini. Ya. Ini langkah-langkah apa bagi kami biar kami dan keluarga kami dan tetangga-tetangga kami itu bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, ayem ngoten ya Pak Den, biar kami bisa tidak deg-degan terus ngoten. Intinya gini, menurut saya pribadi, kalau ini suasana ini semakin diperumit, memang betul banyak korban yang meninggal disebabkan karena virus yang namanya corona itu tadi ya. Tapi kalau masyarakat ini nggak segera dimerdekakan, nggak segera dibebaskan, imunnya akan semakin turun, maka korban akan semakin banyak berjatuhan, itu pasti. Oh iya. Nah, kecuali kalau pemerintah membuat kebijaksanaan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, saling menjaga diri masing-masing. Terserah mau kerja mau apa, silahkan melakukan kegiatan bersosial masyarakat dan sebagainya. Nanti imunnya akan meningkat, imun itu, maka nanti angka kematian akan berkurang. Tapi kalau ini PPKM ini semakin berpanjang, maka nanti akan banyak orang yang binasa, itu pasti itu. Kenapa saya bilang pasti? Karena ini adalah petunjuk dari Ilahi sendiri yang datang pada saya. Dan ini saya percaya dengan diri saya sendiri. Perkara Anda tidak percaya, monggo silahkan. Ini saya cuma menyampaikan petunjuk saya pribadi kan gitu. Dengan demikian begini Pak Kang Diantogo. Jadi orang bisa terkena corona itu kalau ada rasa imunnya itu menurun ya Pak? Ya, jelas itu. Nah, coba diperjelas sama Gus Robek. Lah ini mohon maaf juga, ini semuanya ini masyarakat ini ya cari ekonomi sulit, apa-apa dibatasi, ya otomatis ya dipaksa untuk resah toh, dipaksa untuk nggak tenang toh. Nah ini untuk ke tempat ibadah juga dibatasi. Lah terus gimana ini? Kalau kita bilang ada kaitannya dengan politik enggak untuk masalah corona ini? Kalau masalah politik dan enggaknya, kami yang di sini nggak mau mikir itu ya. Itu urusan pribadi ya. Karena ini yang penting sabda alam ini sudah digelar, dan ini nanti tidak akan salah sasaran intinya segitu. Ya, seperti itu. Ayo Gus Robek nambahi. Ya pada kesempatan hari ini cuman yang kita soroti adalah ini tadi loh, pembatasan orang-orang yang mau tirakat, yang mau berdoa. Lah Indonesia itu butuh daya gaib yang dimunculkan dari orang-orang yang ahli tirakat itu bisa, supaya bisa menembus dat wajibul maulana. Lah kok malah dihalang-halangi. Lah sekarang Indonesia itu bentengnya apa? Kalau memang mohon maaf ya, seandainya ini sekarang itu perang biologis, pakai senjata kimia atau senjata biologis, senjatane wong Nusantara kuwi daya gaib. Lah nek daya gaib wis dialang-alangi, awake dhewe duwe peluru apa? Seperti itu. Itu karena corona sudah tidak bisa dilawan dengan bedil.
tank, pesawat, helikopter, nggak bisa. Lah kita harus pakai daya gaib. Nusantara ini terkenal di dunia daya gaibnya tinggi. Seperti itu. Ya jelas saya mewakili dari majelis kita, khususnya majelis Padepokan Gus Ropek ini ya. Saya harapkan untuk penggawa yang membawai daripada wilayah Parangkusumo itu ya, itu saya minta kebijaksanaannya supaya diberi kesempatan untuk para pelaku rohani untuk mendoakan Nusantara, karena kami semua meyakini bahwa kalau kita sambung rasa di Parangsumo di tepi pantai itu, doa-doa kita akan cepat terkabul karena tempatnya itu istimewa untuk berdoa. Beda kalau dengan di rumah atau di mana gitu ya. Saya mohon kebijaksanaannya. Saya harap tidak terus-menerus disekat-sekat seperti itu ya. Tapi kalau seandainya permohonan kita ini tidak dikabulkan, kami hanya bisa memasrahkan semuanya dengan leluhur, dan nanti semua leluhur yang akan mengatur. Nanti apapun yang akan terjadi oleh alam ini itu kehendak atas restu yang Maha Kuasa, maka betul. Andalah yang bertanggung jawab. Nah, gitu ya. Pak De, gini Pak De, untuk mensikapi ya nanti Gus Ropek juga penjelasannya kita minta. Untuk mensikapi bulan Muharram kalau cara Arab, cara Jawa ya bulan Suro, itu idealnya apa yang harus kita lakukan? Nah itu ya satu, kita harus membuka kesadaran intinya. Dalam arti kesadaran itu kita harus membuka istilahnya pintu-pintu kesadaran dalam kesadaran ketuhanan intinya ya. Jadi kita tidak lepas bahwa di kesempatan bulan Suro ini adalah kesempatan sakral untuk permohonan-permohonan, intinya bagaimana supaya negara kita ini diberi kesejahteraan, segera dibebaskan dari yang namanya wabah corona ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara menanamkan budi pekerti supaya mempunyai sifat yang luhur gitu. Menurut saya seperti itu. Gus Ropek. Ya kita nggak lupa sejarah ya, yang namanya bulan Suro atau bulan Muharram itu dalam sejarah Nabi Nuh bisa menyelamatkan umatnya, Nabi Yunus lepas dari perut ikan, Nabi Musa membelah laut, Nabi Ibrahim lepas dari apinya Raja Namrud, terus Sulaiman mendapatkan kerajaannya. Itu semuanya di bulan Muharram. Berarti bulan Suro ini kan luar biasa. Lah, dengan itu orang-orang yang suka bertirakat berharap di bulan Suro ini Nusantara akan lepas dari kesulitan yang disebut corona ini, atau mungkin kesulitan dari para pemimpin yang sukanya korupsi, para ulama yang sukanya tebar ribut sana ribut sini. Lah itu sesungguhnya di bulan Suro ini sebagai bulan kawitan. Jadi nek iso iki Suro iki dadi waktu kawitan untuk kita menata pasukan gaib Nusantara. Berarti dengan benteng terakhir kita sekarang ini. Berarti dengan demikian ya Gus, itu bulan Suro itu adalah bulan yang sangat mulia ya. Sangat mulia. Tapi kenapa banyak orang mengatakan bulan Suro itu adalah bulan yang menakutkan, serem lah itu, monggo angker gitu. Gimana sejarahnya itu Gus? Ya kalau itu dibilang angker ya enggak itu bulan yang sakral, bulan yang keramat, dan itu mohon maaf bulan Suro itu bukan hari raya yang kita sikapi dengan pesta-pesta istilahnya. Itu harusnya di bulan Suro itu adalah bulan kita harus mawas diri, kita harus bertirakat kita harus nyepi masuk dalam pribadi untuk tembus kepada Allah. Lah ini kawitan sekarang ini harusnya kita gunakan sebaik mungkin, malah banyak
penyekatan dan tidak ada solusi Ya. para ahli tirakat untuk masuk melakukan tirakat itu gitu Ya. loh Mas Ayo Muhtar. Pak intinya. Diantoko, ono tambahan Pak Di? Ya itu udah jelas sekali penerangan Gus Robek yang disampaikan ya. Itu sudah jelas sekali. Permohonan kita semua yaitu saja mohon kebijaksanaannya ya. Ini saya sedikit memaksa ya untuk kebijaksanaan ya. Kalau penggawa yang memegang wilayah di situ, terutama ini Bupati, Pak Bupati, saya mohon kebijaksanaannya harap dikaji ulang dengan kajian. Semoga Anda melihat channel kami ya yang sedang diskusi ini ya. Ya. Tapi kalau Anda memang mau keras kepala, mau egois, hanya dengan alasan PPKM atau istilahnya menyelamatkan warga, dengan keyakinan Anda menggunakan hal seperti itu, monggo. Tapi nanti nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak tanggung jawab. Anda yang akan menanggung, intinya gitu. Ya. Ya dah, itu aja. Nah, dan ini mohon maaf tidak hanya di Parangkusumo, di Pelabuhan Ratu, di titik-titik sakral Nusantara ini harusnya ada solusi para ahli tirakat untuk istilahnya berdoa, istilahnya membangun kegaiban atau kesakralan Nusantara ini untuk bisa melepaskan Nusantara dari pagebluk ini. Di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Sulawesi ada, Ventura itu ya, Sulawesi ya, itu di mana-mana ada titik sakralnya, di Bali juga ada. Ya kalau bisa penyekatan boleh, tapi untuk orang yang ahli tirakat itu, yang suka tirakat, saya nggak bilang ahli ya, istilahnya saya ulangi lagi, bukan ahli tirakat, pecinta tirakat itu mbok yo dikasih kesempatan untuk melakukan tirakat dan doa, karena benteng terakhir kita adalah daya gaib Nusantara. Mau pakai apa lagi? Ya seperti itu loh Mas Muhtar, seperti itu. Itu tidak cuma di Parangkusumo, Parangtritis, Dimanapun berada. dimanapun berada. Beri kesempatan kami yang suka tirakat untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Wis, kita tidak dipertanyakan lagi cinta kita kepada Nusantara ini. Cinta kami kepada negara ini sudah tidak dipertanyakan lagi. Kami tidak mengambil jabatan, kami tidak mengambil apa istilahnya rezeki menjadi pejabat pemerintah. Kami mencari uang sendiri, kami istilahnya mencari kehormatan sendiri, dan kami dengan tulus mendoakan Nusantara ini. Seperti itu Mas Muhtar. Ya Pak D karo Gus Robek, bahwa corona itu telah merubah tatanan dunia. Itu seperti itu. Seperti kita ada vaksin, bahkan itu bagi sebagian orang itu diwajibkan itu. Bagaimana menurut Pak Gus Robek untuk masalah vaksin itu? Karena banyak orang yang ketika divaksin justru meninggal. Gini, jadi yang namanya pemimpin negara Iya. itu dipercaya rakyat untuk memimpin, Iya. bukan menguasai rakyat. Iya. Nah, jadi yang namanya pemimpin itu sesungguhnya itu abdinya rakyat. Nah, karena rakyat ini ada kekuatan yang tersamar ya. Jadi pemimpin itu kalau vaksin itu diniati untuk melindungi rakyatnya dari beban corona ini, diniati untuk menyelesaikan masalah corona ini, insya Allah para pemimpin selamat. Tapi kalau ada satu tataran niat dalam hati, ini untuk bisnis, ini untuk memperkaya diri, ini untuk menegakkan kekuasaan di dunia ini, ya tunggu saja balak dari semesta. Karena semesta ini yang menguasai hanyalah Allahu Rabbul Alamin. Kalau ada manusia berlebihan ingin menguasai makhluk lain dengan tata cara yang tidak pakai budi pekerti, dengan dur angkara, pasti ada balanya. Jadi kalau vaksin ini ya diniati untuk melindungi rakyat, maka akan selamatlah para pemimpin itu. Tapi kalau ini bisnis, ya tunggu saja.
semuanya akan mengecewakan bagi orang-orang yang bermain di situ. Ya. Sekarang yang dipermasalahkan adalah vaksin itu, kita kan sudut pandangnya supranatural lah, vaksin itu oleh pemerintah untuk melindungi rakyat atau tidak, seperti itu. Kalau itu memang melindungi masyarakat, ya amanlah itu. Kalau tidak, lah nanti leluhur yang akan turun tangan. Nah, seperti itu. Kalau boleh saya nyuplek sedikit, kapan berhentinya corona Gus? Kapan Kang apa di toko untuk Ya, berhentinya? saya akan menjawab semau saya. Ya. Nah, itu ya. Jadi corona itu nanti berakhir Ya. kalau pencetusnya sudah tidak menyetuskan. Oh gitu. Jadi kalau sang penyetus corona itu sudah menghapus cetusannya tentang corona, ya corona berakhir kan itu ya. Itu tergantung pencetusan ya. Ayo nih Kang, Nah, gitu. Gus Robek Saya apa Gus? Ya betul, saya sesuai dengan apa yang diterangkan Kang Togo. Oh iya. Corona akan berhenti kalau pencetusnya memberhentikan itu. Oh, gitu. Nah, Ya. bisa juga si pencetus itu diberhentikan oleh alam. Nah, wes gitu. ngono Ya, kuwi. gitu aja. Ya, Nah, ya. nanti kalau ini masyarakat sudah seluruh dunia menderita, pencetusnya nggak memberhentikan, ya nanti alam Alam yang akan memberhentikan, iya, seperti itu. baca. Tapi pasti berhenti. Lah berhentinya itu dengan cara apa? Ya wis manut alam, manut karo sing nguasai alam ngono kuwi. Nah, seperti itu. Begini Gus, jadi nanti kalau yang menghukum alam caranya gimana Gus? Maksudnya Maksudnya ya nanti yang bersalah dihukum karo alam ya, maksudnya orang yang korupsi umpamanya begitu hukumnya. oh, kalau alam sudah menghukum, kan alam akan menggerakkan unsur-unsur. Satu dengan air, nanti banyak banjir nanti. Oh itu ya. Mungkin Jakarta nanti bisa kelem kalau pemimpin-pemimpinnya nggak benar itu, bisa itu. Terus angin, buahnya angin ribut, terus nanti api ya gunung meletus, terus hubungan dengan tanah banyak gempa bumi. Seperti itu. Alam tidak akan kehilangan cara untuk menghukum manusia yang dolim. Nah, ini titik tembaknya manusia dolim loh saya. Iya. Nggak semua orang loh ini. Ya. Nah itu. Terus termasuk unsur angin ini. Angin itu kan kendaraannya penyakit, kendaraannya virus. Nah itu bisa saja virus corona itu malah menyerang orang-orang yang dolim itu. Jadi alam nanti akan menggerakkan unsur-unsurnya untuk menghukum itu semuanya. Lah makanya supaya alam itu bisa berdamai dengan penduduk Nusantara, mbok yo dekat dengan alam, mbok yo dekat dengan gaibnya alam, dekat yang maha menguasai alam, ya Allah itu Gusti Allah Pangeran, ngoten niku lho Mas Mota.